Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule masih berada dalam bab mulut. Jadi Pak, Bapak kalau baca Qur'annya ya, Qur'an dibaca surat Al-Furqan. Di situ ada ayat di mana Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendawuh, wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Lah ayat ini perlu diperhatikan bagi yang usia senja, 40 tahun ke atas, 45, 50 tahun ke atas, 60 apalagi, 70 apalagi. Apa artinya ayat ini? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Besok itu ada orang dikasih catatan amal, ya. Faja'annahu haba'an mansura, tapi amalnya mereteli semua, amalnya ambiar. Lah apa kita ini kepengen kayak gitu? Di dunianya sudah merasa banyak ibadah, sampai mungkin ada yang dengkulnya copot, ada yang banyak sujud sampai jidatnya retak, ya. Tapi habis itu, habis amalnya, habis, pengen. Tentunya kita tidak pengen. Saya mau kasih cerita Pak. Cerita apa? Cerita aki-aki jual kain. Nah kainnya ini mahal, kain sutra. Anggap aja aki-aki itu ngasih harga standar 1 juta. Pembeli datang, jebret. Berapa kain ini? Aki-aki bilang 1 juta. Ditawar 200.000. Cuma ditawar 200 Pak, baru 1 juta. Kan turun derajat 1 juta kok. Lah, apa kata aki-aki? Kamu kok nawarnya sembarangan? Kok 200? Kalau 800, 900 masih mending Pak, ya. Kok langsung 200? Pembeli bilang, jadi kan kainnya digini nih Pak. Lah ini iya ada bolongnya. Kain tadi ada lubangnya. Makanya nawar 200 karena dianggapnya cacat, kainnya berlubang. Setelah dikasih tahu kalau kainnya berlubang, aki-aki tadi nangis. Nangis guguk. Tahu guguk Pak? Terseduh-seduh. Akhirnya pembelinya itu kasihan, mesake, ya udah Ki, saya naikin dah 300, 500 dah, separuh harga, ya, separuh harga. Apa kata aki-aki tadi Pak? Ini penting kita perhatikan. Saya bukan nangisin itu,
Bukan nangisin sarung saya cacat. Cuma yang saya tangisin apa? Diri saya sendiri yang selama ini mungkin kita sudah merasa berbuat baik, sudah merasa taat, tapi nyatanya amal kita itu cacat di mata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cacatnya sarung ini itu loh, Pak. Ini loh. Ya kita ini kan sementara kan merasanya luar biasa. Seakan-akan kalau kita mati kepedurenan langsung dipegangi kunci surga. Ya. Itu kan pandangan kita sendiri. Pandangan kita sendiri bukan pandangan Tuhan. Nah, kita kan nggak tahu Pak, apakah amal kita selama ini, selama kita ngaji, selama kita sholat jamaah mungkin, apakah itu berkenan di sisi Allah Ta'ala? Ya nggak tahu. Nah itu makanya. Jangan sampai kayak sarung tadi. Jadi yang ditangisi bukan harganya, bukan. Tapi menangisi diri sendiri. Karena selama ini dia sudah memintal sarung dengan bagus, merasanya sarungnya sempurna, tapi ada cacatnya, itu loh yang membuat itu. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis panjang di hadis Arba'in, ya Rasulullah niki dos nopo? Maksudnya kalau begini terus bagaimana? Solusinya ini bagaimana? Nabi megang ini loh, jaga apa ini? Ya mulut. Ya kan kemarin bab mulut semua Pak. Minggu yang lalu bohong, bab kedip. Minggu kemarin apa itu? Lupa. Minggu kemana Pak? Apa? Ingkar janji. Nah sekarang gibah. Lah gibah ini dosanya seabrek-abrek yang kita banyak terlena di sini Pak. Entek pahala kita. Habis nih pahala kita nih. Kalau dapat pahala ya. Habis gara-gara apa? Gibah orang ini. Kita lihat nih. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Saya susah Pak, jamin dipindah ke sono Pak. Oh, biasanya enak begini kok. Tapi kan untuk adzan. Ya kan begini nih. Sekarang sono enggak bisa. Asalisu al-ghibatu fahfat lisana, kata Imam Ghazali, maka jagalah lisanmu anha. Jagalah mulutmu dari ini, dari ghibah ini. Loh kenapa? Wal ghibatu asaddu min salasina zinatan fil Islam. Ini dosanya ada riwayat ya, riwayat lebih gede daripada 30 zinatan fil Islam, zina dalam Islam. Jadi tolak ukurnya begini Pak, kalau zina itu bainahu wa bainallah. Nah kalau ini kan nggak bisa. Ini amal gantung kayak begini Pak. Jadi amalnya bagus, ke Allahnya bagus, tapi ke manusianya juga nyangkut. Nah ini kan nggak akan diampuni sama Allah Taala kalau belum beres ini urusan manusianya, karena berkaitan dengan pribadi dia. Kama warada fil khabar. Wa ma'nal ghibah, lagi baiku apa? Ghibah iku apa? Ghibah eta naon? Nyaho ente. Ya kita lihat nih. Antat kural insanan bima yakruhu. Ini kita salah semua Pak, banyak terjebak di sini. Yaitu kamu menyebutkan manusia dengan apa yang tidak disukai seandainya dengar. Lah ini kalau disarahnya, walaupun pakai tulisan, pakai isyarat, pakai apa baik, yang kiranya dia tahu, dia nggak suka. Apa baik deh, mau tulisan, mau ucapan, lau sami'ahu, kalau dia dengar dia nggak suka. Baik itu mengenai pribadinya, sifatnya, tubuhnya, rumahnya, ingonannya, segala macam. Nah, siapa yang bisa menghindari seperti ini? Nah, itu Bang. Fa'anta, kalau mau begitu, fa'anta muktabun, kamu termasuk orang yang menggibai, udzalimun, wa in kunta shadiqan. Orang sekarang ini cenderung ngeyel, cengkal dan tengil. Kalau dibilangnya jangan begitu, ini kenyataan loh, justru kenyataan itu. Maaf, orang yang tekor gak mau dibilang tekor Pak. Karena kenyataan emang tekor, tapi juga gak mau. Kalau kenyataannya gak boleh, apalagi gak kenyataan. Yang gak tekor dibilang tekor. Kan ya begitu. Nah, kalau nyata itu namanya ghibah, kalau gak nyata namanya dusta. Enggak ada. Enggak begitu, itu ceritanya begitu.
Jadi bagaimana? Di sini dikatakan wa yakfika zajiran anil ghibah. Cukup nih bagi peringatan bagi kita semua karena ini mengingat waktu semakin cepat. Cukup sebagai warning. Apa itu? Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala yaktab ba'dukum ba'dan. Memang larangan. Jadi larangan itu bukan hanya yang tahu kita cuma molimo, mateni, maling, madat, madon. Bukan itu aja. Ini juga larangan, ngomongin orangnya juga larangan. Dosanya seabrek-abrek. Hajat bin Yusuf itu tukang sembelih, Pak. Tukang sembelih. Tapi dikatakan di situ imbang antara kejahatan yang dia lakukan dengan ngomong orang yang ngomongin dia, imbang. Ya, Pak. Makanya Bapak jangan ngomongin Jokowi, jangan ngomongin orang-orang gedean. Habis. Ya. Seorang dapat kiriman pahala terus karena masih sesama Islam. Loh, Mas. Jangan ngomongin orang gedean. Kecuali kalau bahas-bahas mutu, kalau sebenarnya ngomongin doang habis. Makanya orang kuno kalau ada Syekh Fulan bin Fulan ngibain antum, kirim buah-buahan, dikirim parcel, Pak. Loh, kok malah heran? Yang laporin malah heran, kok malah ngasih parcel? Loh, kok malah ngasih parcel? Wong dia ngomongin antum, ngomongin kamu, ya dia ngasih saya pahala, saya balas dengan buah-buahan. Ya mending dia ngasih pahala gitu loh, Pak. Itu orang kuno kayak begitu. Justru yang ngomongin kasih parcel karena dia ngirim pahala buat bekal saya di akhirat. Kalau buah-buahan ya dimakan ya entek, itu aja. Loh ceritanya ini orang kuno. Nah, ceritanya begitu, Pak. Ayuhibbu ahadukum, hadis terakhir, ayat terakhir. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu, jadi jeleknya ghibah itu Allah telah menyamakan makan daging mentah, makan bangkainya, makan mayitnya, itu Pak. Faqad sabbahakallah. Allah telah menyerupakan kamu, menyerupakan kita bi akli lahmin maita, makan daging bau, ya. Mau? Ya enggak mau, sama itu. Maka ada cerita ibu-ibu zaman Nabi, diriwayatkan ibu-ibu mak-mak zaman Nabi yang kepengen buka. Loh, kenapa kok kepengen buka? Tuh disuruh juga rasanya mual perutnya, akhirnya muntah keluar daging-daging. Ya ini sebetulnya dia gak makan daging, tapi apa? Isu-isu ngibahin orang gitu, Pak. Jadi pada perasaan kepengen apa? Kepengen batalin ini makan daging. Ayat kulalah mahi maitan fakarihtum. Dosanya seabrek-abrek. Lalu bagaimana, Pak, solusinya? Ya jangan sekarang dong. Kue udah keluar, ini masalahnya. Jangan sekarang. Jadi minimal, Pak. Tapi panjang Pak, panjang ceritanya. Jadi minimal. Bapak percaya boleh, gak percaya boleh. Ini belum ini panjang ceritanya. Cuma ada cerita lain. Ada orang, Bapak percaya boleh, gak percaya boleh. Silakan. Jadi solusinya itu kalau terlanjur gibahin orang itu 3 kali surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diberikan pahalanya kepada yang dia ngomong. Itu cara terakhir. Cara aslinya ya minta maaf. Cuma kadang-kadang saya minta maaf, saya pernah ngomongin kamu. Ngomongin apa kamu? Nah, dia bilang begitu. Kalau kamu gak ngomong, saya gak mau ngapain. Iya, saya pernah ngomongin kamu. Kamu itu serupa beruk. Iya, langsung dipegang begini. Oh, tambah itu pegang begini, tonjokin. Ya sudah, ya itu. Baik tidak mau, ya ngomong, syukur-syukur. Tapi kalau syaratnya harus ngomong, mau bilang apa? Kalau dia gak maafin, kalau gak jujur. Nah itu, sebaiknya tidak jujur, Pak, sebaiknya tidak jujur. Dia jujur kita malah gak jadi maafin, kita kena tahu. Nah, tonjok itu susah, namanya susah. Nah, makanya itu solusi terakhir. Ya waladi, ghibah itu haram.
Tapi kalau kamu sudah terlanjur gibah orang, mungkin takut minta maaf, baca ini 3 kali, kasihkan pahalanya. Itu solusi terakhir. Aslinya ya minta maaf karena berkaitan dengan diri dia. Itu gitu ya. Ini saya kira, ini saya lihat wajah-wajah yang kurang vitamin. Oleh karena itu sekian saja Pak pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.